Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi arsala rasulahu wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama perkenalkan, saya atas nama Umi Alfiati Imran dengan NIM 220206007 dari kelas MPI 1A. Di sini saya akan mereview dari artikel 1, kedua, dan yang ketiga. Yang pertama yaitu artikel pertama, konsepsi manajemen kelas, masalah dan pemecahannya. Yang kedua, konsep manajemen kelas dan implikasinya dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu manajemen perilaku kelas, yaitu solusi umum kesalahan dan apa yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu konsepsi manajemen artikel pertama yaitu konsepsi manajemen kelas, masalah dan pemecahannya. Di sini manajemen kelas selain dipengaruhi oleh faktor pembelajaran juga dipengaruhi oleh faktor manajemen kelas, di mana faktor tersebut yaitu disiplin anak, sosio-emosional kelas, iklim sosial kelas, dan iklim fisikal kelas. Yang pertama yaitu konsep manajemen kelas. Ada beberapa definisi manajemen kelas yang bertolak dari Koper 1982, yaitu manajemen kelas dipandang sebagai proses mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tata tertib belajar siswa, dan manajemen kelas dipandang sebagai proses penciptaan iklim sosio-emosional yang positif, dipengaruhi juga oleh iklim sosial dan fisik kelas, yakni hubungan interpersonal siswa. Dan bagian B yaitu ruang lingkup kegiatan manajemen kelas. Pertama yaitu pembinaan disiplin siswa, mengacu pada upaya penegakan aturan dan tata tertib kelas. Yang kedua, pembinaan iklim sosial kelas, di mana memperkembangkan dan mempertahankan peraturan, hubungan sosial, dan kerjasama kelas secara harmonis. Dan yang ketiga, pembinaan iklim sosio-emosional kelas, di mana di sini mengacu kepada suasana psikolog yang mewarnai hubungan antara siswa di kelas. Dan yang terakhir yaitu pengembangan lingkungan fisik kelas, yaitu keadaan fisik seperti penataan kelas, furnitur, jendela, dan lain-lain. Bagian C yaitu tujuan manajemen kelas, untuk menciptakan kelas dengan lebih kondusif dan produktivitas kegiatan pembelajarannya lebih efektif. Dan yang keempat yaitu sifat manajemen kegiatan kelas, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu preventif dan kuratif. Preventif adalah tindakan pencegahan atau berjaga-jaga agar tidak sampai terjadi masalah yang mengganggu efektivitasan dan masalah belajar anak. Dan kuratif yaitu penyembuhan, bersifat penyembuhan, yaitu mengembalikan kondisi kelas yang terganggu pada kondisi seperti semula. Kemudian bagian E, fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas terbagi menjadi tiga, yaitu pengembangan, pengendalian, dan penyembuhan, di mana pengembangan itu lebih kepada merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan secara efektif. Dan yang kedua yaitu pengendalian, yaitu menjaga, membina, dan mempertahankan kondisi kelas agar lebih efektif lagi. Dan yang terakhir yaitu penyembuhan yang atau bisa juga disebut dengan bersifat kuratif, yaitu penyembuhan atau pengembalian kondisi yang telah terkontaminasi ke keadaan yang seperti semula. Selanjutnya yaitu keterampilan dasar manajemen kelas. Aktualisasi proses manajemen kelas yang terwujud dalam perilaku guru di kelas yang mendorong perubahan iklim kelas yang kondusif dan produktif dengan prinsip-prinsip yaitu meliputi kehangatan,
aktusiasme dan variasi disiplin kelas dan lain-lain. Kemudian selanjutnya itu masalah-masalah kelas. Ada 4 masalah kelas, yaitu yang pertama disiplin kelas, yang kedua iklim sosial kelas, yang ketiga iklim sosial emosional kelas, dan yang keempat yaitu iklim fisikal kelas. Dimana dari sebab masalah ini gangguan manajemen yang muncul adalah iklim sosial kelas yang kurang kondusif dan harmonis, sehingga anak kurang nyaman di dalam kelas tersebut. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah kelas, di mana dalam pemecahan masalah kelas ada 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama tanpa teori dan pendekatan kedua berdasarkan teori. Pendekatan tanpa teori yaitu meliputi larangan dan anjuran, kemudian hukuman dan ancaman, kemudian pendekatan masa bodoh dan pendekatan lain-lain. Dan sedangkan pendekatan berdasarkan teori yaitu yang pertama pendekatan perubahan tingkah laku, dan yang kedua pendekatan sosial emosional kelas. Kemudian teknik mengidentifikasi masalah kelas. Yang pertama yaitu menentukan masalah. Yang kedua menentukan alternatif pemecahan yang terbaik. Yang keempat mengevaluasi pemecahan masalah, dan yang keempat yaitu menetapkan alternatif pemecahan yang terbaik, dan yang kelima mengaplikasikan teknik pemecahan yang terbaik, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi efektivitas pemecahan masalah. Kemudian penutup dari artikel ini yaitu untuk mencapai satu tujuan pembelajaran diperlukan adanya manajemen kelas yang baik dan terukur. Fungsi manajemen kelas yaitu ada 3, yaitu pengembangan, pengendalian, dan penyembuhan. Untuk pemecahan masalah digunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan teori dan pendekatan tanpa teori. Demikianlah hasil reviewan dari artikel pertama. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan mereview artikel kedua yang berjudul konsep manajemen kelas dan implikasinya dalam pembelajaran. Pendidikan guru di Indonesia menggunakan pendekatan PGBK, yang artinya pendidikan guru berdasarkan kompetensi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan 10 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu yang pertama, menguasai bahan pelajaran, kedua, mampu mengelola proses belajar mengajar, ketiga, mampu mengelola kelas, keempat, mampu menggunakan media dan sumber belajar, yang kelima, menguasai landasan-landasan pendidikan, yang keenam, mampu mengelola interaksi kelas, mampu menilai prestasi siswa, mempunyai program bimbingan dan penyuluhan, dan mengenal dan melaksanakan administrasi pembelajaran, memahami prinsip, dan yang terakhir yaitu memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan. Yang kedua yaitu manajemen kelas dalam pembelajaran. Pertama, pengertian pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar, sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar atau event of learning, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. Adapun pengertian pembelajaran itu sendiri adalah komunikasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, manajemen kelas. Perlu kemampuan mengelola yang memiliki hasil dan yang dimiliki oleh seorang guru, karena pembelajaran adalah proses membantu siswa belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif maupun
maupun psikomotorik. Yang ketiga, berbagai pendekatan, teknik disiplin, dan kontrol kelas. Menurut Biggs and Telfer, guru dapat memilih pendekatan yang berada pada dua kubu yang bersifat ekstrim, yaitu antara high structure decision dengan low structure decision. High structure decision yaitu suatu keputusan yang ditekankan pada aturan guru dalam menciptakan lingkungan belajar. Dan sedangkan low structure decision yaitu siswa diberi banyak pilihan dan kesempatan dalam menentukan pengalaman belajar yang akan diperolehnya melalui otonomi yang maksimum. Berikut dijelaskan bahwa pada dasarnya pendekatan dibagi menjadi tiga, yaitu BH modification, kedua assertive discipline, yang ketiga yaitu psychoanalytic approach. Berikut dijelaskan bahwa pendekatan behavior difokuskan pada pembentukan perilaku yang pada umumnya dilakukan melalui berbagai bentuk reinforcement. Sedangkan assertive discipline difokuskan pada kontrol guru di kelas melalui konsekuensi perilaku siswa yang disebut sebagai pendekatan holistik. Kemudian model disiplin ketiga yaitu speak analytic atau approach. Di sini guru berusaha mencari apa yang menjadi penentu atau penyebab perilaku salah atau misbehavior tersebut. Tujuan utama pendekatan ini adalah membentuk siswa memperoleh insight atau pola-pola perilaku mereka. Kemudian penutup dari artikel ini yaitu berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, proses pembelajaran akan selalu berlangsung dalam satu adegan kelas. Yang kedua, yaitu manajemen kelas selalu dituntut pada setiap sesi pembagian. Pada setiap sesi pembelajaran, manajemen kelas untuk membentengi pembelajaran agar lebih berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu sulitnya mengelola kelas, maka terdapat berbagai pendekatan dan teknik pembelajaran yang dapat digunakan sebagai kontrol dalam pelaksanaan manajemen kelas. Demikian reviewan artikel kedua. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan mereview artikel ketiga yang berjudul Manajemen Perilaku Kelas, Solusi Umum, Kesalahan, dan Apa yang Harus Dilakukan. Yang pertama, kesalahan satu, mendefinisikan kelakuan buruk dengan tampilannya. Mendefinisikan kelakuan buruk, kalau bagaimana tampilannya hanya memberi kita gambaran perilaku yang tidak lengkap. Misalnya, seorang siswa yang tidak memiliki tugas adalah masalah kelas umum. Jika mereka tidak memiliki tugas karena alasan yang berbeda, pendekatan kita karena mungkin mereka perlu pendekatan yang berbeda. Hanya karena dua perilaku terlihat sama, tidak berarti mereka sama. Kesalahan kedua, yaitu bertanya, mengapa Anda melakukan itu? Meskipun bukan ide yang baik untuk bertanya kepada siswa mengapa Anda melakukan itu, misalnya jika Victor bermain di mejanya selama pembelajaran, maka kami bertanya mengapa. Ia mungkin mengatakan dengan baik karena pelajaran ini sangat membosankan. Informasi ini, prosedur pengumpulan tersebut penilai fungsional, bagan anteseden, kemudian perilaku, kemudian konsekuensi, dapat digunakan sebagai alat penilaian fungsional. Ketika perilaku buruk terjadi, dituliskan dalam kolom perilaku, lalu
Lalu pengamat mencatat apa yang terjadi segera sebelum direkam dalam kolom antecedent dan setelah kejadiannya kemudian direkam dalam kolom konsekuensi. Kesalahan ketiga. Ketika suatu pendekatan tidak berhasil, cobalah lebih keras. Ketika pendekatan manajemen tidak berhasil, kecenderungan pertama kami adalah berusaha lebih keras. Pendekatan ini lebih efektif, lebih sederhana untuk digunakan, dan buat iklim kelas yang lebih positif daripada berusaha lebih keras. Kemudian kesalahan keempat, yaitu melanggar prinsip-prinsip aturan kelas yang baik. Peraturan kelas memainkan peran penting dalam manajemen kelas yang efektif. Namun aturan saja memberikan sedikit perilaku terhadap perilaku siswa. Aturan kelas harus sederhana, spesifik, jelas, dan terukur. Kemudian kesalahan kelima, yaitu memperlakukan semua perilaku yang buruk sesuai dengan sebagai tidak boleh dilakukan. Ketika siswa berperilaku buruk, seringkali tampak seolah-olah itu adalah masalah motivasi secara eksklusif. Namun, beberapa perilaku buruk disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang tepat, bukan kurangnya motivasi. Kemudian kesalahan keenam, kurangnya perencanaan untuk waktu transisi. Tanpa perencanaan yang tepat, transisi dapat menjadi salah satu waktu yang paling membuat frustasi dalam sehari bagi para guru. Peran sebagai guru selama transisi harus memantau kinerja siswa dan untuk memuji perilaku yang tepat. Kemudian kesalahan ketujuh yaitu mengabaikan semua atau tidak sama sekali. Guru cenderung mengabaikan hampir semua perilaku buruk atau tidak sama sekali. Tidak semua perilaku harus diabaikan. Kita hanya boleh mengabaikan perilaku termotivasi untuk perhatian kita. Mengabaikan terus digunakan dalam kombinasi dengan strategi membangun perilaku, seperti menguatkan perilaku yang tepat, mengajar perilaku pergantian, dan memperkuat teman sebaya. Kemudian kesalahan yang kedelapan, yaitu penggunaan dan penyalahgunaan waktu yang berlebihan. Penyalahgunaan waktu yang berlebihan biasanya merujuk pada pembelajaran bahasa karena lebih merangsang daripada pembelajaran lain. Kemudian kesalahan ke-9, harapan dan konsekuensi yang tidak konsisten. Harapan yang tidak konsisten menyebabkan kebingungan dan frustasi siswa. Konsekuensi yang tidak konsisten mempertahankan perilaku siswa atau bahkan dapat menyebabkan perilaku lebih sering terjadi. Harapan jelas ketika mereka dapat diidentifikasikan dan konsisten. Meninjau harapan dan aturan latihan membantu membangun rutinitas dan meminimalkan potensi. Kemudian kesalahan ke-10, yaitu melihat diri kita sebagai satu-satunya manajer kelas. Mengelola perilaku kelas mungkin lebih menantang saat ini daripada sebelumnya. Sebagai guru, adalah tanggung jawab kita untuk membangun kemitraan orang tua, guru yang produktif dan positif. Kemudian kesalahan yang ke-11, kehilangan hubungan antara instruksi dan perilaku. Kadang-kadang ada hubungan langsung antara pelajaran dan perilaku buruk siswa. Mungkin pelajaran terlalu mudah atau sulit, tidak efektif, atau tidak merangsang. Dapat menyebabkan perilaku buruk. Untuk itu, kita dapat gunakan instruksi akademik sebagai alat manajemen perilaku. Kemudian kesalahan yang ke-12 yaitu mengambil perilaku siswa terlalu
mengambil perilaku siswa terlalu pribadi. Ketika kita mengambil perilaku siswa secara pribadi, kita cenderung kehilangan objektivitas kita. Untuk itu, ambil kelakuan buruk siswa secara profesional, bukan secara pribadi. Ketika kita mengambil perilaku buruk secara profesional, kita memandang manajemen sebagai tanggung jawab kita. Nah, kesimpulan dari artikel ini yaitu meninjau kesalahan manajemen perilaku kelas yang kita lakukan sebagai guru dan memberikan banyak strategi tentang apa yang harus dilakukan. Kami percaya saran ini dan akan berguna dalam konteks pengembangan dan menerapkan rencana manajemen perilaku yang komprehensif. Sama sekali tidak saran-saran ini mewakili dengan lengkap strategi yang efektif. Demikian hasil reviewan saya dari artikel 1, 2, dan yang ketiga. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.